Halo, di kelas sebelah lagi. Oke, kali ini saya akan membahas metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang akan saya bahas kali ini tentu tidak bisa menggantikan mata kuliah metodologi penelitian yang sudah kalian tempuh pada satu semester sebelum Anda mengerjakan skripsi. Tetapi di sini metodologi penelitian yang saya ingin coba jabarkan atau jelaskan dalam bentuk peta konsep ya, tentunya di sini saya akan coba jabarkan rincian bagaimana metodologi itu bisa difahami. Kenapa? Lah, dengan adanya penjelasan yang saya akan coba buat kali ini, tentunya semoga bisa membantu kalian saat menyusun skripsi. Karena saat menyusun skripsi itu satu kesatuan dari bab 1 hingga bab 4 atau mungkin bab 5 gitu ya, atau mungkin sampai bab 6 gitu ya. Di situ adalah satu kesatuan gitu loh, terintegrasi. Anda menggunakan metodenya seperti apa gitu ya. Kemudian kuesioner kah, kuantitatif kah, atau kualitatif kah, dan lain sebagainya. Nah, tetapi di sini saya akan menjabarkan sedikit dalam bentuk penjelasan yang singkat, semoga bisa membantu, dengan harapan nanti dengan penjelasan dari yang saya sampaikan kali ini bisa membantu waktu Anda mengerjakan skripsi. Oh, hubungannya seperti ini, apabila saya menggunakan metode seperti ini berarti saya harus melakukan seperti itu, kira-kira seperti itu. Oke, itu ya yang saya ingin jabarkan di video kali ini. Oke, kita langsung saja membahas tentang metodologi penelitian. Oke, metodologi penelitian. Nah, sebelum saya masuk, metodologi penelitian itu apa sih? Nah, metodologi penelitian itu adalah proses ya, proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian ya. Nah, itu adalah metodologi penelitian. Tadi proses atau cara ya untuk bisa mendapatkan data. Nah, tentunya data itu untuk apa ya? Datanya itu tadi untuk dilakukan keperluannya untuk dilakukan penelitian. Nah, kira-kira itu pengertian dari metodologi penelitian. Kemudian metodologi penelitian bisa kita pecah. Yang pertama, apabila kita lihat dari tujuannya ya, apabila dilihat dari tujuannya itu dibedakan menjadi dua. Ada penelitian dasar, kemudian ada penelitian terapan. Nah, apa itu penelitian dasar? Penelitian dasar itu ya penelitian dasar yang memang untuk menemukan hal baru, kemudian mengembangkan teori ataupun dan tentunya kurang bersifat praktis. Penelitian-penelitian yang dasar ini biasanya dilakukan saat S3 atau penelitian disertasi gitu ya. Sedangkan penelitian terapan ya namanya juga terapan ya menerapkan, menguji, mengevaluasi. Nah, ini yang kita gunakan di penelitian untuk skripsi ataupun mungkin untuk tesis di S2. Itu apabila metodologi penelitian dilihat dari tujuannya ya, dasar dan terapan. Kemudian yang kedua, metodologi penelitian apabila dilihat dari jenis datanya ya, dilihat dari jenis datanya itu dibedakan jadi tiga. Yang pertama adalah kuantitatif, yang kedua adalah kualitatif, kemudian yang ketiga gabungan atau mix gitu ya. Nah, apa itu kuantitatif? Ya, kuantitatif tentu sudah tahu lah umumnya ya, data dalam bentuk kata atau mungkin kalimat, gambar dan lain sebagainya ya. Itu kuantitatif itu data dalam bentuk angka ya, angka, penilaian dan lain sebagainya. Kalau kualitatif itu adalah data dalam bentuk kata, kalimat, gambar
ya intinya data-data alami ya, data yang memang kita dapatkan secara langsung, kira-kira seperti itu. Sedangkan mix atau gabungan itu sendiri ya paduan antara kuantitatif dan kualitatif, di mana satu penelitian itu menggunakan dua metode jenis datanya, di mana menggunakan kuantitatif kemudian dikembangkan menjadi kualitatif, atau mungkin juga terbalik, menggunakan kualitatif dari data kualitatif diangkakan sehingga menjadi penelitian kuantitatif. Intinya mix itu gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Kemudian apabila metodologi penelitian dilihat dari sisi waktunya ya, itu sebetulnya dipecah menjadi tiga. Yang pertama adalah cross section, kedua adalah longitudinal, di mana longitudinal sendiri itu ada bagiannya adalah cohort gitu ya. Nah, apa itu cross section itu ya? Cross section itu ya penelitian yang dilakukan satu kali jalan, dan tentunya tidak mengenal waktu ya, tidak mengenal dimensi waktu ya. Sekali jalan langsung sudah tidak balik-balik lagi gitu ya, itu cross section. Sedangkan yang kedua adalah longitudinal, ya tentunya menggunakan waktu. Nah, di longitudinal sendiri itu masih dipecah lagi menjadi tiga ya. Yang pertama adalah panel study ya. Panel study itu paduan antara cross section dengan longitudinal gitu ya. Kemudian time series gitu ya. Time series itu adalah ya menggunakan batas waktu ya, menggunakan pengatur waktu lah, itu time series. Kemudian ada yang cohort itu ya jangka waktu tertentu. Nah, itu apabila metodologi penelitian dilihat dari sisi waktunya. Kemudian apabila metodologi dilihat dari tingkat eksplanansinya. Nah, sebelum saya jelaskan apa itu bagian-bagian dari tingkat eksplanasi, saya perlu jelaskan lagi. Tingkat eksplanasi itu adalah tingkat penjelasan yang menjelaskan atau menjelaskan kedudukan variabel-variabel ya, yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Nah, apabila dilihat dari tingkat eksplanasinya, di situ dipecah menjadi tiga. Ada deskriptif, ada korelasi, ada komparatif gitu ya. Nah, sekarang kita coba jelaskan sedikit-sedikit gitu ya, nggak usah banyak-banyak, kan sudah satu semester, saya cuma review saja. Deskriptif itu apa lah? Deskriptif itu adalah kondisi tertentu gitu ya, kita melakukan penelitian di mana tingkat eksplanasinya itu ya kondisi tertentu atau kejadian tertentu lah, kira-kira seperti itu. Kita fokus pada satu kondisi gitu ya. Kemudian korelasi. Nah, korelasi itu adalah hubungan ya atau pengaruh antar variabel. Kemudian komparatif itu membandingkan. Nah, kemudian itu kalau dilihat dari tingkat eksplanasinya. Kemudian apabila dilihat dari bentuk metodenya ya, bentuk metodenya, nah, di sini dipecah lagi gitu loh. Jadi yang pertama adalah historis gitu ya. Apa itu historis gitu ya? Penelitian yang dilakukan atas kejadian masa lalu ya. Ya pasti itu untuk mencari tahu ya, untuk memahami atau mungkin nanti dijelaskan ulang ya, tentunya harus menyelidiki ya, harus mencari tahu itu apabila dilihat dari metodenya. Kemudian ada kalau metodenya itu adalah survei. Apa itu survei ya? Mencari data langsung ke objek penelitian, kemudian setelah didapat datanya dari objek penelitian tersebut, kemudian digeneralisasi. Generalisasi pengamatan ini berdasarkan sampel dan populasi. Nah, sampel ya, sampel atau sampel dari populasi itu ya. Kalau ada yang tanya apa itu sampel, apa itu populasi, nah nanti saya coba jelaskan juga apa itu sampel, apa itu populasi. Kemudian kalau dilihat dari metode yang lainnya itu ada yang namanya ex post facto. Apa itu ya? Penelitian terhadap peristiwa yang sudah terjadi ya, kemudian mencari tahu penyebab peristiwa tersebut. Nah, itu yang ex post facto ya. Kemudian ada lagi eksperimen ya. Eksperimen itu ya penelitian dengan cara-cara percobaan ya. Ya orang-orang kayak di lab, orang-orang yang teknik itu pasti mencoba dulu. Kemudian ada juga evaluasi ya. Apa itu evaluasi? Penelitian tentang sebuah kejadian ya. Contohnya gini, berbeda dengan yang historis tadi ya.
di sini evaluasi itu lebih ke arah umpan balik ya, umpan balik dari sebuah keputusan atau dari sebuah kebijakan, atau mungkin menilai ya perilaku orang yang sudah terjadi. Contoh, oh kemarin si dia mengatakan seperti itu lah, kita mengevaluasinya membandingkan dengan teori dan lain sebagainya. Nah, itu evaluasi lah, kira-kira seperti itu. Kemudian metode berikutnya adalah pengembangan. Nah, pengembangan itu adalah penelitian untuk penyempurnaan ya, tentunya ya, penyempurnaan produk, atau mungkin penyempurnaan sistem gitu ya, atau mungkin program atau aplikasi dan lain sebagainya. Intinya adalah untuk dikembangkan dari yang sebelumnya, dikembangkan sehingga menjadi lebih baik. Nah, kira-kira seperti itu. Itu metode pengembangan. Kemudian ada lagi bentuk metode yang tindakan gitu ya. Apa itu? Penelitian untuk menguji ya, menguji prosedur, menguji sistem, atau menguji alur gitu ya, gimana biar tertata, tersusun gitu ya. Itu cek kegiatan gitu ya, kebijakan SOP-nya seperti apa, penerapannya seperti apa lah, kira-kira seperti itu. Kemudian ada lagi metodenya naturalistik ya. Nah, apa itu naturalistik? Penelitian pada hal-hal yang bersifat alami ya. Nah, ini biasanya digunakan pada jenis penelitian yang datanya adalah kualitatif. Nah, nanti saya jelaskan juga bagaimana kualitatif, nah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir adalah metodenya adalah kebijakan. Nah, tentunya ini penelitian untuk kepentingan pengambilan kebijakan ya. Nah, sebelum mengambil kebijakan untuk bisa memberhentikan karyawan, kita harus dicek dulu lah, dilakukan penelitian. Pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan untuk BLT, bantuan langsung tunai, lah, perlu dilakukan penelitian apakah memang baik kebijakan itu kalau dilaksanakan berdasarkan data yang lalu seperti apa dan lain sebagainya. Dan lagi, metode-metode yang ada ini bisa jadi dipadukan antar satu metode dengan metode yang lainnya. Nah, kira-kira sampai sini kan bisa difahami ya. Di situ saya coba gambarkan peta konsepnya ya. Peta konsepnya bagaimana metodologi penelitian itu dilihat dari berbagai sisi, tingkat eksplanasi, tujuannya, jenis datanya, waktunya, metodenya seperti apa. Nah, dari sini sebetulnya kita bisa menggunakan acuan. Oh, penelitian saya cuman sebatas untuk mencari tahu, melihat kondisi sosial. Ya sudah, berarti tingkat eksplanasinya seperti apa ya? Cuman deskriptif aja kan, seperti itu kan. Kemudian ya kalau skripsi sudah jelas ya terapan. Kemudian waktunya gimana ya, saya mungkin kalau berulang kali ya mungkin ya paduan ya, masuk longitudinal. Oh enggak, saya cuma sekali jalan aja, nanti enggak saya ngulangi lagi ya, berarti cross section, kira-kira seperti itu kan. Nah, ini loh yang saya maksud. Jadi dengan harapan peta konsep yang saya coba jabarkan di sini bisa membantu kalian apa yang memang akan kalian kerjakan pada skripsi kalian. Nah, ini masuk support ya, support dari saat Anda akan membuat bab 3 tentunya. Oke, sekarang saya tambahkan sedikit ya, apabila dilihat dari jenis datanya, oke, dilihat dari jenis data penelitian sendiri. Kalau tadi sudah dijelaskan jenis data penelitian, nah ada kuantitatif, ada kualitatif, ada mix atau gabungan. Itu kalau dilihat dari sifatnya, nah, kalau dilihat dari sifatnya. Oke, padahal jenis data itu bisa dilihat dari sumbernya. Kalau dilihat dari sumbernya dibagi menjadi dua. Ada yang namanya data primer gitu ya, ada yang namanya data sekunder. Apa itu data primer? Apa itu data sekunder? Di sini saya jelaskan sedikit. Ya, di sini saya jelaskan sedikit. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti itu sendiri ya, bukan data yang memang sudah jadi dan lain sebagainya. Jadi data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya ya, baik itu data yang memang dikumpulkan dalam cara tertentu atau mungkin periode waktu tertentu ya. Jadi intinya ya memang peneliti memang dapat murni gitu ya,
memang dapat murni, data itu belum jadi. Beda dengan data sekunder. Kalau data sekunder itu adalah data yang memang sudah dikumpulkan oleh orang lain atau peneliti lain atau bahkan lembaga gitu ya. Contohnya kalau kita mengambil data dari BPS, nah itu namanya data sekunder, data bursa efek gitu ya, atau mungkin laporan perusahaan, atau mungkin dari berita, iklan dan lain sebagainya. Itu adalah data sekunder. Oke, di sini bisa kita pahami ya. Itu jenis data penelitian kalau dilihat dari sumbernya. Kemudian kalau dilihat dari skala pengukurannya ya, skala pengukurannya itu di sini yang pertama ada yang namanya nominal, kemudian ada yang namanya ordinal, kemudian ada yang namanya interval, kemudian ada yang namanya rasio gitu ya. Apa itu keempatnya ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama nominal ya, sudah jelas nominal, data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi tentunya. Kemudian kalau yang kedua adalah ordinal ya, hampir mirip dengan nominal, tetapi sama dikategorisasi dan diklasifikasi, tetapi antara data tersebut tidak ada hubungan gitu loh ya, tidak ada hubungannya. Kalau nominal itu ya 1, 2, 3 gitu ya, tetapi kalau ordinal itu ya 1 dan 2 itu baik tidak baik gitu ya, itu kan ada hubungannya, itu kalau ordinal gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah interval. Interval itu apa ya? Data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik pada skala sudah diketahui. Ya, contoh intervalnya berapa waktunya, 20 menitan, berarti 20 menit. Nah, kalau 20 menitan berarti kita ngecek lagi menit ke 40. Nah, itu interval. Contohnya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah rasio ya. Data rasio itu adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak dua titik ya. Dua titik dari skala sudah diketahui gitu ya. Bahkan ini mempunyai titik nol ya 0 sampai 100 gitu ya. Boleh nilainya 0, boleh nilainya absolut gitu ya, 100 boleh. Itu data apabila dilihat dari skala pengukurannya. Nah, kira-kira di sini bisa dipahami ya. Nanti saya coba jelaskan lagi, jabarkan lagi data primer itu apa ya, data sekunder itu seperti apa. Oke, kira-kira sampai sini dulu. Di video berikutnya saya akan jabarkan lagi khususnya data primer dan data sekunder. Oke, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.